Sangga-sangga, sangga-sangga, sangga-sangga Bareng. Ya, Foxian kembali lagi bersama kami di Fox Radio Amsterdam. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang tadi kita sudah singgung juga. Bu Komeng, selamat datang di Kasul Kutus-Kutus. Selamat datang di studio. Makasih Mbak. Kabarnya gimana? Baik Mbak, baik. Iya, nah hari ini temanya kita akan mengangkat mengenai apa ya Pahan? Seorang pengusaha di bidang Tapi terima kasih pastry loh kali Bu ya, kuliner. Komariah nih hari Betul, ini. betul. Jauh-jauh ya dari Badai, Den Haag. hujan dan perlu perjuangan juga tadi dari Den Haag kemari ya Ibu ya. Iya lumayan sih karena highway-nya apa sih namanya? Iya, Jalanannya jalan tol. rame ya. Orang juga banyak udah pulang kerja lebih early karena hari ini Sinterklaas. kebetulan Sinterklaas. Hujan, angin, Sinterklaas. Jadi agak rame. Jadi saya datang setengah jam sebelum. Iya luar biasa Ya. perjuangannya. Tadi juga sempat membahas cuaca kita. Kami Iya. memang buruk, cuaca buruk Bu. Ya. Oh ya. Ada badai besok juga, jadi Bu besok kalau mau pergi bepergian harus hati-hati soalnya bakalan ada kode oranye. Iya tadi pagi kebetulan lihat radio, lihat berita seminggu ini bakalan hujan, angin, dingin. Itu Belanda bener, tipikal Belanda Belanda bener bener ya. ya. Untung kita ada kutus-kutus di sini jadi. Iya Iya. nih. Ibunya pakai gak? Pakai minyak sanga-sanga? Pakai dong, Wih. pakai. Oh, pakai. Enak sekali udah baunya. Enak ya. Terus Iya. di tangan tuh juga lembut ya. Bikin lembut di tangan. Betul Betul, betul. betul. Oh, itu manjur loh itu, manjur banget. Ya, terus aromanya yang baru yang sangat-sangat sekarang juga udah modern. Lagi Kalau- transformasi Bu dari kutus-kutus ke sanga-sanga. Kalau kutus-kutus kan kayak masih kayak minyak beneran gitu, tradisional gitu ya. tradisional. Yang sekarang lebih modern, jadi kayak ada wangi lavendernya, terus rempah-rempahnya juga lebih banyak jadi. Iya, ada itu yang bilang apa dengar di reklame itu sekarang katanya lebih ke kinian Kinian, ya. Iya, Oh, betul, itu betul. pasti dicoba berarti. Betul, betul. Gimana Fania, Nafis kita tanya dulu nih, Iya. kapan sampai Belanda, aslinya dari mana gitu ya. Perkenalan dulu Ibu. Iya. Oke ya. Nama saya Komex. Saya dari Pagar Alam. Mungkin banyak yang nggak tahu ya Pagar Alam itu di mana. Pagar Alam itu di Sumatera Selatan antara Bengkulu dan Palembang. Itu tempat yang paling indah sedunia kalau menurut saya. Masuknya dari Palembang tuh ya. Itu termasuk Sumatera Selatan jadi di Palembang. Cuman Pagar Alam itu tempatnya nggak terlalu terkenal karena mau ke sana itu jalannya berliku-liku. Pesawat juga 2 kali seminggu. Itu pun pesawat Ibu Susi, bukan reklame ya, Ibu Susi itu Susi Air. Susi Air, baling-baling gitu ya. Iya benar-benar. Kalau bayar sedikit mahal bisa pegang pilotnya Pak. Wih, Oh nggak dipangku ya Bu? Untung nggak dipangku ya. Iya. Jadi Pagar Alam itu emang nggak terlalu terkenal kalau di Indonesia orang nggak banyak tahu. Tapi udara di Pagar Alam itu setiap hari sekitar 25 sampai 27 derajat. Kadang panas sampai 29. Itu buat kopi terbesar itu yang dibilang kopi Lampungnya Indonesia itu dari Pagar Alam. Tapi diklaim sama orang-orang Lampung katanya kopi Lampung. Itu sebenarnya kopi Pagar Alam. Jadi orang Pagar Alam sendiri sekarang bikin produk sendiri pakai kemasan-kemasan yang dari kopi Pagar Alam begitu. Itu enak sekali kopinya. Kita mesti ke sana nih. Berarti Nafis, sejuk ya Fania. di sana? Harus. Ih, Sejuk, banget. nggak sejuk. panas. Oh. Terus aku penasaran sama pemandangannya sih. Biasanya Iya. kalau jalan yang berliku tuh pemandangannya bagus. Betul. Bagus banget, Betul. bagus. Iya. Betul. Terus ada kemarin Olimpis 2 tahun lalu ada para gliding, para layang itu ada di Pagar Alam juga di Gunung Dempo. Jadi gunungnya itu cantik sekali, Gunung Dempo cantik sekali. Di situ dibikin yang Olimpis itu yang di Iya. Palembang. Ini brandingnya yang kurang Pagar Alam atau kita-kitanya nih yang Cooper ya. iya mungkin gara-gara ininya juga ya, transportasinya ke sana lumayan nggak gampang ya. Bener Dan itu dia. akses jalannya juga berliku, nggak semua orang kan takut kali ya jalan berliku, bahaya. Udah berliku kecil terus agak-agak jurang-jurang gitu. Kalau di Komens mudik biasanya masuk dari Palembang atau dari Bengkulu?
Kalau saya sukanya pakai darat, jadi saya ambil dari Bengkulu. Jadi dari Jakarta ke Bengkulu naik pesawat, terus dari Bengkulu itu pengennya saya setiap kali naik bawa mobil sendiri. Jadi dijemput atau pokoknya pakai mobil sendiri. Karena kalau pakai pesawat 2 minggu sekali, terus kadang nggak matching sama jadwal. Terus naik mobil itu kita bisa berhenti dimanapun. Berapa lama itu? Itu paling cepet itu 3,5 jam. Oh, kalau naik pesawat? Kalau naik pesawat 30 menit. Oh, Karena jalannya berliku jadi paling kita banter jalan 50. Sambil menikmati pemandangan. iya. Bener. Ya itu plus poinnya ya. Iya sih, kalau pemandangan kayak gitu juga refreshing, jadi nggak kerasa Nggak bosan berasa. juga. Bener. Terus bisa kalau ada apa kan ada pohon duku, pohon manggis, pohon rambutan di Langsung jalan, metik. langsung Oh ya? bisa beli di situ juga. Banyak warung berarti ya. Warung nggak terlalu banyak sih. Kalau yang di perjalanan tuh biasanya banyak pohon ya. Jadi kayak ada apa sih stand-stand gitu. Kedai-kedai Warung-warung gitu. cuman yang jual barang itu aja. Kadang ada aquanya juga. Iya. Mesti bucket list nih Pagar Alam. Itu Ya, bener Buah- harus. Indonesia buahnya- besar tuh ya. buahnya fresh ya di sana pasti. ya? Fresh banget. Jadi Iyalah. waktu itu saya beli 50.000 ya. Itu dapat 2 kantong manggis. 3 euro. 3 euro. Manggis di itu sini. favoritku lah. Oh iya. Pengen banget. Manggis sama belah rambutan favorit saya. itu, ya ampun, bener. Jadi Nafis nih kan mau umroh. Dari umroh langsung ke Pagar Alam, Fis. Langsung. Iya, Fis. Bisa langsung Iya. pakai alam tuh. Terus bawain kita manggis Iya. balik-balik. Bawa manggis. Balik-balik udah berjamur. Itu Kalau bagus bener, nggak bakal kulinernya nyesel. apa Bu di sana? Gimana Pak? Ciri Kulinernya. khasnya kali. Kulinernya ikan pindang. Oh, ikan pindah. Pindang ikan itu dari situ. Terus bermacam pempek. Kita sarapan pun pakai pempek di situ. Siang malam pempek Iya. Terus rujak mie namanya. Rujak tahu, rujak mie itu paling enak. Kayak ini mungkin ya, apa ya? Kayak kupat tahu gitu bukan? Agak-agak, Beda. agak-agak gitu. Jadi mama saya kan punya restoran dari saya kecil tuh. Masih buka, Pak? Restoran sana sih ya. Masih buka sekarang. Sampai sekarang masih buka. Wah, nanti kita ke sana tuh. Tahan yang mau Tapi beli bayar tiket. lah ya. Bayar lah Pahan. Bisa pakai tanda tangan saya Wah. nanti. Oh, jadi ikan sana ya. Banyak ikan, pinang daging itu makanan Sumatera itu banyak kuah-kuahnya. Terus yang rujak mie, rujak tahu itu terkenal banget punya mama. Jadi Pak Susno Duaji Oke. ya, Ya. itu kan dari sana juga orangnya. Setiap kali pulang ke kampung dia ke tempat mama minta dibikinin itu rujak mie, rujak tahu. Restorannya mamahnya di mana? Di paling pusat itu namanya kalau di Pagar Alam tuh kita pusatnya tuh dinamain pasar. Oke. Jadi di pasar itu Simpang 4. Jadi Iya. persis di Simpang 4-nya banget rumah makan family namanya. Oh, oke. Gampang ingetnya. Gampang banget ya, family bilang aja family. Saya kan family. Iya. Catat Pahan. Ya, pasti. Jadi pengen saya. Pak. Jadi pengen. Kayaknya kalau ngelanjutin bisa sengsara gitu. Iya, lagi lapar juga. Penasaran. Jadi Bener. Jadi dari emang udah dari pengalaman apa ya, dari keluarganya juga emang Backgroundnya. Backgroundnya backgroundnya udah di suka di makanan. makanan, dari dapur gitulah ya. Rame-ramenya di dapur gitu lah, ngobrolnya di dapur ini. Terus sekarang ibunya lompat, emang udah dari kan ibu sekarang kan kayak lebih fokus ke cake gitu kan ya, ke roti-roti cake Bener, gitu. bener. Emang dari dulu udah dari Indonesia apa baru pas nyentuh di Dasar Belanda? ke Belandanya kapan tuh? Iya, ke Oh Belanda iya, apa? iya benar. Saya ke Belanda itu sekitar tahun 90. Kalian mungkin belum lahir ya. Belum di planning ya. Saya udah. Masih menjadi cairan. Iya benar. 95-96. Jadi saya keluar Indonesia itu tahun 93 ke New York dulu 3 tahun. 3 tahun habis New York terus ke sini. Jadi udah lama banget ya, ninggalin Indonesia itu udah 30 tahunan. Terus waktu saya hamil anak ketiga cowok, itu kok saya tuh pengen
yang manis-manis Ngidam. terus. Itu dia, ngidam. Jadi ngidam yang manis terus pengen bikin cake terus cari-cari. Zaman dulu internet itu nggak selancar Iya, sekarang ya. iya. Dapat sekolah patisserie bikin cake segala macem. Di Itu di sini Belanda, di Belanda. di mana, Bu? Di Purmerend dulu. Oke, di atas utaranya Amsterdam ya. Iya benar-benar. Kenapa milih di sana atau? Karena waktu itu adanya di situ sekolahnya. Oke. Jadi kalau yang sekolah mau sambil kursus gitu, yang nggak usah pakai diploma, kan ke situ cuman berapa bulan gitu. Waktu itu kan hamil, jadi nggak bisa ikut sekolah perhotelan segala macam, nggak bisa lagi toh. Jadi ikut-ikut Itu yang ngajar siapa, Bu? Instrukturnya gitu, gurunya. gurunya itu orang-orang bersertifikat semua. Jadi diajarin dari basicnya, diajarin bikin segala macam lah. Orang Belanda. Orang Belanda. Terus Kursusnya berapa lama tuh, Bu? waktu itu seminggu itu sekali, terus seminggu lagi sekali, terus minggu lain lagi bikin ini, terus udah dapat diploma gitu. Terus Teori sama praktek itu, Bu? iya, nulis sama praktek. Jadi nulisnya kebanyakan nulis resep ya. Kalau ini campur ini nggak bagus gitu, atau ini lebih cepat, atau di pendinginannya lebih cepat begini gitu. Jadi terus ditambah kursus coklat sama patisserie Robert gitu. Terus khusus lagi macam-macam yang di England, di Birmingham, yang gitu-gitu biar dapat sertifikat. Akhirnya kayaknya udah banyak ini, terus ikut perlombaan. Waktu itu ada perlombaan di Belanda, the Dutch Cake Event tahun 2011, ikut perlombaan. Jadi dinilai dari penampilan, dari rasa, terus dari gimana presentasinya ya. Sejak lulus kursus itu sering bikin cake, Bu? Buat keluarga. Cuman pengen bikin biar latihan toh, biar kita tangan juga enak. Oh begini. Pas pertama kan agak Keluarga kering. paling kritis tuh ya. Oh Iya kan? Kalau kita dikasih, enak Bu. Iya. udah bagus dikasih gitu kan. iya bener. Kalau keluarga kan ngocol. Jujur. Iya bener. Ini kurang ini kan, ini kurang ini. Jadi diganti lagi, bikinin lagi. Tapi Ibu ingat nggak, cake yang pertama kali Ibu bikin Ingat. sendiri apa itu? Ingat. Itu cake-nya kebanyakan shame-nya, kebanyakan selainya. Jadi pas mau di cover sama fondant itu belepotan semua, waduh gue bilang. Karena suka shame tadi ya, suka yang manis-manis. Cocok nih sama Pak Andri. Iya, cinta Saya manis. penggemar pastry ya. Yang manis-manis Enak, Pak iya. ya. Kan bagus buat dessert katanya. Iya benar. Gak bagus buat penyakit. Diabetes. Itu urusan nanti katanya. Urusan nanti. Yang penting happy dulu di mulut ya. Saya juga gitu Oh, ya. prinsipnya. Jadi yang penting sekarang happy dulu. Cuman itu tadi kita suka manis, tapi dibilangin dokter kan, saya kadang pas periksa gimana nih, saya suka manis, nggak bisa tanpa gula gitu. Dia bilang bisa, kamu bisa aja makan cake terus, tapi kalau minum teh, minum kopi jangan dikasih gula. Iya, saya Jadi, juga mulai gitu tuh. Jadi ininya Biar stabil. Stabil, balance ya. Biar balance. Tapi kan kira-kira juga makanya nggak tiap Iya, hari. nggak tiap hari. Iya. Tapi keluarga saya itu kebetulan semuanya pada suka cake. Kalau saya bikin gitu, Mama ada sisa-sisanya, Mama ada resistnya gitu. Crumbles. Ya. Iya. Crumblesnya. Paling enak itu. Itu memang paling enak ya. Kata orang kan, wah kalian bikin makan cake tiap hari nggak bosen? Oh enggak, kalau saya enggak sih, saya suka manis. Iya. Saya juga Tadi enggak sih. Apalagi red velvet, Bah. Oh Waduh. iya, Kat. Next time. Ibu pernah bikin red velvet ya? Itu yang paling enak. Oh. Kalau saya sendiri ya bukan membanggakan, tapi red velvet yang saya bikin dapat resepnya itu yang benar-benar enak. Top Marco top. Top Marco, Udah top. paling bener. sempurna lah ya. Tapi Langsung biasa kalau chef yang bilang paling enak terhadap makanan dia sendiri, Berarti enak. berarti beneran enak. Soalnya saya biasanya kayak Iya. gitu, kayak kritis gitu kalau sama makanannya sendiri gitu. Nanti mesti coba deh. Pagar Langsung alam aja lewat, pagar alam lupa ya. Pagar alam. Langsung to the point aja. Ibunya ada toko sendiri, biasa bisa beli red velvetnya atau gimana? Atau harus ini, Bu? Iya. Harus pesen. Waduh. PO, Kalau mau please, pesen PO. kemana?
ke comex.info@cakesandco.nl. Emailnya? comex.nl. Ya. Jadi mesen lewat email, nggak bisa lewat Instagram, Bu? Bisa juga sih, bisa juga. Oke. Soalnya saya jarang pakai email. Oh iya, pakai Instagram aja nggak Iya. apa-apa. Boleh. Buat Iya, Foxian yang mau pesen cake-nya Bukamex juga bisa aja langsung mampir ke Instagram Bukamex ya. Iya, DM. iya. Saya mau red velvetnya 3 gitu. Langsung. Bagi-bagi ya? Bagi-bagi. Terus kembali lagi tuh Bu ke Perlombaan perlombaan di Belanda itu gimana? Oh, di perlombaan di Belanda itu ahlinya memang benar-benar spesialis benar ya. Kita bikin sesuatu gitu, mereka lihat dari kerapiannya, terus dari ukurannya, kayak antara misalnya bikin boneka ini dari gula itu, yang dia lihat tuh perbandingan antara tangan sama pala sama badan itu bagus Simetrisnya nggak? gitu. Kayak bener-bener boneka enggak, terus kerapiannya itu mereka ternyata di ini banget, karena mereka pengalaman juga ya, jadi jeli banget. Terus saya kebetulan dapat nomor 3, itu waktu itu temanya Bollywood, jadi saya bikin bonekanya kebetulan juga menurut saya sendiri waktu itu cantik sekali, karena saya hati-hati karena ini buat lomba. Terus cake-nya juga saya pakai waktu itu cake lapis Surabaya. Membawa Lapis Indonesia Surabaya. tuh. Itu lombanya berapa jam kan lapis per lapis ya? Kalau Enggak, lapis Surabaya yang 3 ya, cuma 3. yang 3 itu Pak. Terus seleknya saya bikin selek sendiri yang ananas itu, bukan jam tapi ananas. Enak sih. Baru 2 hari lalu saya beli lapis Surabaya. Enak Kok nggak banget ya, bagi-bagi, lapis Fis? Surabaya. Jangan keseringan aja. Iya sih. Kolesterolnya tinggi banget lapis Surabaya itu. Oh ya. Saya masih muda. Nggak apa-apa. Tapi hebat ya, juara 3 ya. Iya loh. Iya, Bagus lumayan. ya. Itu pembuatannya kayak di lokasi itu langsung atau Iya, dari gimana rumah tuh atau gimana? ceritanya gimana? Bikin tuh? Ya. dari rumah karena Oh, jadi dibawa ke sana? dibawa ke sana, terus kamu juga harus bikin buat jurinya, biar juri bisa Ngicipin gitu. ngicipin. Terus ntar yang jadinya ininya ibu, cake-nya ibu itu dibawa pulang lagi atau Dibawa dimakan? pulang lagi. Wah, untung Dibawa ya. pulang lagi. Kalau dimakan, saya mau jadi juri aja. Iya. Jurinya cuma dapat segini biasanya. Dapat segini, terus yang pesertanya kan banyak tuh. Kan mereka bisa bawa pulang. Mereka mungkin juga makan sedikit udah kenyang. Tiap tahun kan diadain waktu itu. Oh, ya, sampai sekarang. Sampai sekarang kayaknya sejak COVID itu udah nggak ada Stop ya. lagi. Tapi senang Bu jadi juara 3 itu. Wih, seneng banget. Senang ya. Di negara nggak orang nyangka. apalagi ya? Nggak nyangka banget. Terus ternyata ada bakat gitu bikin yang lucu-lucu itu. Karena itu termasuk 3D cake 3D. Jadi bikin boneka itu yang kecil-kecil, tangannya dihalus-halusin, kan Itu kan kecil-kecil banget. keprigelan ya Bu ya. Prigelware kata orang Belanda ya. Harus teliti banget itu. Iya. Harus sabar. Sabar. Makanya, kayaknya saya nggak bisa deh. Ini Kesenggol mencong dikit, aduh. Aduh, ulang lagi ya. bener, Ayo saya makan deh. Iya. Tapi Bu nggak Keren pernah sih. buka bakery gitu ya Bu ya. Cuman Dari dulu pengen. Cuman kemudian dibilangin ke suami, kamu kan punya 3 anak. Nanti kalau ada apa-apa anak sekolah, kamu mesti sono, siapa yang iniin? Karena suami sendiri kan punya toko lain, tapi terus nanti kamu nyewa nggak bisa asal ditinggal-tinggal. Kamu siap 5 hari seminggu di toko juga mesti bayar sewa, atau mau nyuruh orang nungguin, kamu nunggu orang, bisa enggak? Terus nanti kamu juga nggak bisa lagi asal coffee drink sama temen atau janji ke sana sama temen itu. kesini. Benar. Saya pikir lagi, oh ya benar juga. Tapi kepengen sebetulnya Bu ya. Sebenarnya pengen, tapi lihat komitmennya kalau harus di situ terus gitu, jadi mundur lagi. Terus orang bilang kan bisa bayar orang, tapi kayaknya lain. Betul, Kayaknya betul, lain iya. kalau ini sendiri gitu. Soalnya kalau kayak ngerjain sendiri kayak lebih tahu, lebih yakin, lebih merasa aman gitu. Iya, loh. benar. Berarti sekarang terima pesanan aja ya. Kalau pesanan paling banyak tuh apa biasanya? Ulang tahun atau biasanya wedding gitu, wedding cake? Iya, wedding cake sama ulang tahun seimbang lah, Oh, seimbang. paling banyak. Saya ngeliat itu di fotonya. Iya Tapi tuh. cake-nya besar Cake-nya banget. besar Itu banget loh. Itu angkutnya gimana tuh?
Itu cake terbesar kali ya? Benar, waktu itu cake paling besar yang hampir segede saya itu ada pemain football di Belanda di Noordwijk. Itu cake yang 3 cake pertama itu cake palsu tapi. Nah, jadi itu bisa diangkat Enteng gitu ya, kayak kardus gitu. enteng, masukin mobil dulu, terus yang lain di stapel ini di apa ya? Ditumpuk. Ditumpuknya di lokasi. Oh. Itu waktu itu buat 500 orang. Berapa hari itu bikin Bu? Itu berhari-hari karena mereka pingin bunga mawarnya itu bunga mawar gula. Jadi Oh, dibikin. dari frosting gitu ya? Kalau yang beli kan gampang tuh sehari udah Iya. siap dipasang-pasang. Nah itu bikin ininya sampai tangan saya keriting itu. Harus dicatok nih tangannya biar gak keriting. Iya benar. Iya Tapi berhasil Bu. Berhasil Tapi dapat keren sih. komplimen banyak juga. Terus lumayan itu juga pemesanan itu baru kali itu yang paling gede hampir 1,5 meter. Udah itu sampai sekarang nggak ada lagi. Jadi Apa buat yang- saya bagus. Iya. Ya udah, Apa yang ntar- membuat ibu memberanikan diri buat bikin kue segede gitu gitu? Eh, Modal nekat. modal nekat. Siapa takut? Iya benar-benar. Waktu itu kan ditanya bisa nggak bikin cake begini, kalau enggak kasih tahu dari sekarang. Jadi kita cari orang lain. Waktu itu saya kaget, saya nervous juga, gemeter gitu. Aduh, iya enggak. Tapi resiko kan gede banget karena yang itu kan bakal difoto sama orang penting, terus lama bakal their memory gitu ya. Terus aku bilang kalau nggak sekarang kapan lagi? Saya do my best deh. Tapi Ibu iklannya itu mereka taunya harus bisa pesen di Ibu gimana? Dari mulut ke mulut atau? Itu dulu dari majalah Linda, ada majalah Belanda nih namanya majalah Linda. Linda de Mol. Linda de Mol itu. Ya. Saya dulu kan menang, terus diumuminnya juga di situ. Juara. Terus Iya, orang juga lihat banyak. Terus ada nomornya itu. Ada waktu itu ada websitenya, terus dihubunginya dari website. Ya. Rasanya saya kalau ngeliat itu kayak kepengen loncat dari tingkat langsung lompat ke cake-nya gitu saking besarnya gitu. Bikinnya berhari-hari lupa. Iya berhari-hari. Tapi itu bikinnya sendiri benar-benar sendiri atau dibantu? Dibantu suami sih, yang ngangkat-ngangkat itu bantu suami. Terus yang bikin mawar karena waktu itu juga punya anak kecil, mawar-mawar itu saya minta tolong orang yang bikin cake juga bantuin mawar sekian, itu bisa. Oke. Tentu nggak pakai duri tuh ya. Oh iya, jangan. Susah bikin durinya. Sama ini Bu, ciri khas keunikan cake dari Ibu. Nah itu apa? red velvetnya Red tuh. velvet, ya, red velvet. Yang paling banyak dipesen orang itu red velvet. Duh penasaran banget nih aku. Iya nih jadi penasaran nih Foxian nih Mulutku kalau udah basah, pengen kayak icip gitu. Iya. Tapi Ini enak Foxian juga banget. bisa pesen ya. Terus Iya. itu pricingnya gimana Bu? Emang ada harga pasnya? Apa harga tetapnya atau? Itu harganya tergantung desainnya. Ini kan custom cake. Jadi kamu pengennya klien pengennya cake kayak apa? Nanti saya hitung-hitung. Oke, per personnya, per orangnya ini sekian gitu. Tapi kalau kayak cake buat ulang tahun gitu, minimalnya 85. 85 itu dapat cake biasa, terus Fanaf hiasan gitu, fanaf biasa. ya. Fanaf. Iya. Dari itu. Nah, Dari kalau cake kan pastinya ibunya udah bikin banyak macam lah ya, berbagai macam jenis cake. Yang paling susah tuh apa sih bikin cake? rainbow cake. ya. Alasannya Karena mesti bikin satu-satu warnanya. bikin ya? satu-satu warna, terus misalnya dia mau yang layer yang ditumpuk itu, yang kecil juga, ini juga. Itu yang ribet dan yang lama. Oh. Iya. Tapi sementara ini akan nggak buka toko jadi lewat PO gitu Bu ya. Oke. Ya. Jadi lewat PO, lewat Oh sorry. Tetapi rame Bu, maksudnya banyak gitu pesanan. banyak Banyak aja lah, udah pesanan. dari tahun 2000 berapa? 11 ya? 2010, 2009 2009 sih Tuh. ininya, KVK-nya 2009. Bahan Masan buat hari Senin besok. Iya Pak. Ada yang ulang tahun ya Pak? Mau kumpul sih. bocah. ya. Tapi berapa hari sebelumnya biasanya? Kalau di lewat ini sih kebanyakan 2 minggu sebelum. Wah, Tapi kalau 2 minggu. buat orang yang kenal
juga bisa Tapi itu ditawar. cake-nya yang besar ya? Atau kita bisa request juga Bisa ukurannya? request. Oh, ah. bisa request. Kalau yang paling kecil tuh yang minimal itu yang 5 itu buat 12 sampai 15 orang. Oh, Kalau bahan roti anggap 5 orang sendiri. ya. Oh, Sama aja. satu cake dihabisin sama Iya Pahan. pasti. Kan sukanya dia Pencinta Pahan cake ya. sukanya manis ya. Iya. Karena sudah manis ya. Menarik ya. Jadi sekarang kan Ibu bergerak di bidang kuliner ya, dari cake restoran. ke restoran baru buka. Iya. Nanti mungkin kita simpan dulu nih Iya. setelah apa ya, Jeda. jangan kemana-mana, boleh juga sih kemana-mana, tapi nanti Ya, kita sambung. istirahat dulu, Iya. pipi mahan dulu, Iya. lawatan Iya. Pahan. Iya. Iya. Ya, Foxian jangan kemana-mana, masih bersama Nanti kita kita, lanjutkan ya. Iya. pengalamannya membuka restoran Indonesia di Iya. Kota Den Haag ya Bu Komex ya. Iya. Soalnya ibunya aus ini, mau minum juga. Mau minum dulu ya. Iya. Oke. Oke. Sangga-sangga, sangga-sangga, sangga-sangga dalam Ya, Foxian kita lanjutin lagi bersama Bu Komex nih. Jadi Komex Komariah. iya, tadi kita ada sempet-sempet ngobrol-ngobrol juga ya selama jeda. Iya, iya. Iya, tadi kita tanya, kan Pahan ada bertanya nih, sebenarnya pelanggan yang paling banyak tuh dari mana sih biasanya yang pesen? Pelanggan tuh sebenarnya yang paling banyak orang Indonesia sendiri, orang kita sendiri. Itu dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut, terus orang Indonesia kebanyakan juga mau bayar buat apa yang kita bikin gitu ya. Dan juga orang Hindustan, pokoknya orang luar. Kalau orang Belanda itu kurang buat mereka itu terlalu mahal gitu kalau custom cake. Mereka belinya di Hema. Mereka kebanyakan beli di Hema atau ke baker toko roti yang dekat Murah-murah mereka, yang bisa yang tetangga ulang tahun cake-nya sama gitu. Kalau orang Indonesia kan kebanyakan kritis ya, pengennya yang lain dari yang lain. Kalau Hindustan tuh justru dari Suriname ya, Dari keturunan India tuh. Suriname itu orang Berani India ya, itu. Itu mereka pengennya juga waktu ulang tahun. Mereka kayak kita kayaknya. Ulang tahun sekali dalam setahun pengennya yang lain dari yang lain gitu. Iya. Sebenarnya kayak Maroko, Turki itu juga kayak gitu, tapi sayangnya mereka tuh nggak kepengen beli produknya kalau bukan Maroko juga gitu. Iya, kalau nggak ada halalnya mereka nggak mau ya. Tapi mereka emang kalau kayak roti, soalnya pernah saya datang ke ulang tahunnya teman saya gitu, Manisnya banyak banget ya. ngeri banget itu kayak roti gila banget. Pabrik gula tuh. Iya bener. mewah banget gitu loh emangnya. Kehidupan mereka emang kayak glamor gitu jadinya. Iya benar. Terus mereka jarang pesen sama yang non Muslim itu kebanyakan kita. Kalau saya kan bikin fondant segala macam itu, kadang fondannya fondan dari gelatin ada Farken. Oh yang iya. enggak. Benar Nggak yang halal ada gelatinnya. farkennya. Mereka nggak mau gitu. Pasti kalau mau pesen nanya dulu pakai fondan apa gitu. Fondan yang biasa atau yang halal. Yang halal ada harganya memang lebih mahal karena di ini. Ya. Terus kalau mau bisa tapi harganya sekian. Begitu. Oh. Pernah nggak Bu Komex bikin kue yang sehat gitu, kue sehat misalnya Kue sehat. ya enggak biasanya banana cake gitu, jadi Iya. gulanya tuh yang pure dari misalnya dari buah-buahan atau apa gitu. Jadi ada artis Belanda, terkenal juga di sini dia, namanya Georgina Verban. Oh, Jadi dia iya. kalau pesen cake buat anaknya itu harus ada yang semuanya yang biologis. Biologis ini apa ya bahasa Inggrisnya? Bahasa Apa kita. ya? Iya, Yep. kayak Eko. Yang biologi. eko, yang gitu. eko, Iya. yang biologis. Jadi pakai gulanya gula merah. Pakai gula merah. Cake-nya juga yang dia suka dari saya itu wortel cake. Wortel cake-nya yang wortelnya benar-benar biologis, gulanya yang biologis. Itu dia mau bayar. Bagus aku mau bayar. Bener, dia mau bayar, terus dia pengen ini, terus cake kamu nggak terlalu manis, jadi tahun depan aku pesen lagi. Wah, jadi gitu. pelanggan Itu tetap juga. terkenal itu Georgina Verban. Terkenal di Belanda. Ya. Penyanyi dia. Artis. Artis, cantik orangnya cantik. Iya. Kayak Indo tapi enggak ya kayaknya. Ada Ada Indonya Indonya, Pak. oh, pantes. Waktu itu Ya, kan ya. kayaknya 1/4 apa 10% oke. ada Indonesianya gitu. Oke. Terus buat Ibu tantangan yang paling sulit selama membangun karir atau membangun fondasi Ibu sampai sekarang ini apa Bu?
kalau boleh tahu. Tantangan paling sulit buat karir ya. Itu saya pengen banyak bisa. Sebenarnya kata orang kan mendingan satu aja tapi kamu ahli daripada pengen ini tapi cuman 50%, 30%. Itu yang tantangan saya. Jadi saya sebenarnya harus sering konsentrasi sama satu atau dua hal aja. Jangan terbagi-bagi. Ya soalnya kan kebanyakan orang kayak yang pengen tapi kayak males gitu kan, kadang-kadang kayak wah, Atau nggak punya waktu. nah gitu. Itu juga role yang ini banget ya. Punya anak 3, punya suami yang juga punya toko, terus punya temen. Saya juga nggak bisa hidup sendiri gitu, jadi bersosialisasi ketemu temen itu juga saya suka. Betul. Jadi itu yang bikin susah buat berbagi-bagi. Suami satu Bu ya. Ya. Iya. Ya, satu dong Pahan. Mau berapa? Jadi Ibu baru saja beralih ke bisnis Iya nih. kuliner ya, bisnis rumah makan Bu ya. Iya benar. Jadi minggu lalu baru buka ya restoran Indonesia berempah di Kota Den Haag Bu ya. Benar. Awalnya gimana tuh Bu? Nah, awalnya itu teman saya tuh kebetulan Chef Reza in Holland. Dia kan hidupnya suka cake tuh, suka masak-masak tuh. Suatu hari dia juga agak ada sesuatu lah sama kerjaannya. Terus dia tanya, ada temen nggak yang mau buka restoran gitu? Aku maulah kerja sama dia gitu. Terus kebetulan kita punya teman juga dari Jakarta, saya kenalin. Akhirnya setelah ngobrol lama, tukar pikiran, tujuan agak sama, akhirnya jadi. Kita akhirnya bertiga. Jadi ya, kita punya chef yang benar-benar andal, terus kita mau joinan sama si Reza. Terus tempat pilih karena saya juga di Den Haag, jadi tempatnya di Den Haag. Karena yang paling terkenal orang Indonesia itu Den Haag. di Den Haag. Paling banyak juga populasi orang Indonesianya. Oh banyak banget. Kalau orang Sama Indo ya. ya di Arnhem juga sebenarnya banyak ya, tapi yang paling banyak itu memang di Den Haag tempatnya orang Indonesia. Terus restoran Indonesia kalau yang enak ya milihnya di Den Haag. Karena kebanyakan dari luar negeri, dari orang Indonesia yang di luar negeri atau liburan dari Indonesia Kesana. pasti nyari restoran Indonesia. Iya itu sih kan, itu juga lebih susah kan buat restoran Ibu untuk maju bersaing, apalagi kayak restoran-restoran yang udah kayak tua, emang udah wah ini lokasi saya, maksudnya pada orang udah pada terkenal, pada tahu, terus Ibu yang baru aja bikin terus langsung lompat di Den Haag, itu gimana buat Ibu? Kita percayanya, kalau saya percayanya si Reza pinter masak, terus rasanya bener-bener enak. Saya sering merasain, terus yang bikin kita yakin kita maju, karena kita juga tetap masakan-masakan Indonesia, masakan tanah air. Orang Belanda juga buat orang lain-lain bisa merasain masakan Indonesia lagi di tempat kita. Banyak emang restoran Indonesia ya di Belanda ini. Cuman kita agak modern dikit, modernnya interior mungkin agak relax, agak dipadukan sama keinginan orang sekarang deh. Jadi kayak rice tafel gitu yang ada gede, bermacam-macam hidangan itu punya kita sekarang ada, tapi nggak kayak dulu lagi, nggak jadul, jadi agak dimodernin. Kalau dari makanannya sendiri, apa yang membuat beda dari restoran Indo lainnya? Kita yang restoran Indonesia yang lain nggak punya, kita punya gitu aja. Jadi kita nggak mau bersaing sama kolega restoran yang udah ada, tapi kita saling melengkapin gitu ya. Betul. Apalagi kan banyak orang Indonesia, siapa tahu dia kangen dengan makanan tertentu. Bener. Bisa request ya berarti di restoran berempah. Bisa. Iya, Tapi belum tentu dikabulkan. Tapi itu maksa. yang menurut Iya maksa. yang menurut saya kayak modern, lebih unik, kayak emang kalian ya pertama dari fondasi sosial medianya juga, kalian juga aktif di sana, terus juga kayak berusaha untuk engagement dari orang-orang. Kan kalau kayak kita semua, saya datang ke restoran itu semua, ke restoran
mana ada semuanya di sini di Amsterdam. Kan saya nggak mungkin bisa minta, bisa masakin ini nggak minggu depan gitu kan nggak gitu. Enggak. Sedangkan Kalau di beberapa tempat kita kayak, bisa. Nah, itu kelebihan kita. Jadi setiap minggu atau 2 minggu sekali nanti kita ubah yang specialty. Jadi kayak Pak Han tuh sukanya kan mangut ya, hidangan Suka mangut. ya. Ya. Udah lama banget nggak makan Itu mangut di ya. Belanda kan nggak ada. Pak Han, Setahu saya nggak ada di restoran Pak Han ini, bilang belum segede nemu nggak sih. ada. Belum. Nanti misalnya Pak Han kan datang atau request di sosial media kita bilang tolong dong sekali-sekali masak maut. Nah nanti si chef Rezanya pasti dia mau bakal nyoba masak dulu di rumah rasanya kayak apa. Terus kalau dia halbar, apa sih halbar namanya? Bisa Iya. Jadi kita Berhasil. buka buat week minggu depan 2 minggu lagi ada menu ini nih gitu. Kan rewel banget nih orang gitu Itu ya. mesti di sounding tuh Pahan. Kalau Iya, misalnya nanti, iya. Chef Reza akhirnya bikin mangut, Pahan kayaknya seminggu kesana. Harus Iya, datang, harus. mesti. Untung ada OV chip card ya. Iya. Rotterdam dan juga nggak Iya. terlalu Iya, jauh, jauh, ya. bisa sehari 3 kali ya. Bener. Sarapan mangut, makan siang terus makan malam. Nanti kita siapin. Itu kelebihan kita dari restoran lain. Terus kalau misalnya makanannya sendiri ada dari daerah apa aja? Maksudnya khusus Jawa doang atau bisa Bali atau misalnya kalau ada yang mau request makanan Kalimantan juga bisa Bisa, kita jadiin. kata Chef Reza dia kan bisa masak apa aja, jadi kita udah setuju kalau itu hidangan Nusantara banget. Nusantara. Tapi di basicnya itu tetap ada kayak restoran lain, biar orang Belanda Yang atau udah orang tahu kali England ya. yang udah tahu nasi Ya, goreng, misalnya sate, rendang nasi gitu. rames itu tetap ada. Itu Nggak nggak bakal asing gitu. hilang. Iya, Oh. enggak asing. Itu prosesnya gimana tuh Bu Komex dari sama Chef Reza ngomongin konsepnya, terus akhirnya oke kita akan gini, itu berapa lama itu Bu kira-kira? Itu banyak pertemuan waktu itu. Jadi kita pengennya, ini kita ada ini, harus ada ini. Tapi kita juga pengen nggak terlalu banyak. Jadi orang tamu kalau masuk nggak bingung, nggak kelamaan nyari Ya, menu. kadang-kadang menunya tuh berhalaman-halaman gitu sampai Bener. bingung kita. Oh benar itu yang kita pengen kurangin. Jadi kalau untuk Belanda ada spesial menu yang normal yang kayak restoran Indonesia lainnya. Tapi si Reza kan berani bumbu ya, jadi agak enak, lebih Nah, yang enak. berempah makanya ya. Berempah, jadi agak enak berempahnya, rempah-rempahnya. Terus di menu itu juga menu buat kita orang Indonesia, kayak ada bakso spesial yang pakai tulang, terus ada cilok, ada cireng gitu yang tempat lain kan nggak ada. Waduh, Kita ke sana ya, Pak. berat ini. Kapan Mbak? Senin. Ada Senin buka. nasi liwet, Iya. yang ada petenya, terinya itu ntar ada. Udah lama banget ya nggak makan nasi liwet. Oh tuh enak banget kan? Itu yang disasar siapa Bu? Indonesia, Belanda, atau Indo, atau semua? Semua. Semua. Karena kita juga bisnis ini ya, pengennya cari duit, terus orang juga bisa makan masakan Indonesia yang otentik, yang nggak diubah-ubah ya, benar-benar yang kita makan di Indonesia itu. Jadi lebih mengenalkan juga masakan Indonesia yang di Indonesianya gitu ya kan ya. Iya benar. Karena kan emang banyak kayak ujiannya, maksudnya kayak nggak semua rempah-rempah yang kita bisa dapatkan di Indonesia kita bisa dapatkan di sini gitu loh kan. Bener. Jadi kan emang susah gitu, ada kurang lebihnya juga kan. Terus pengennya kita juga karena ini restoran Indonesia, jadi yang Indonesia terkenal tetap selalu ada, harus ada. Rendang juga tetap harus rendang. Rasa rendang bener yang asli-asli itu harus tetap ada gitu. Serlodeh gitu. Sentuhannya Sumatera Selatan kuat Bu ya. Kuat sekali ada. Pempek pasti ada lah. Ada pempek, ada tekwan, ada model. Oh, Apa tuh tekwan? Tekwan tuh Tekwan. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Nanti Jadi, harus ke sana. itu juga paling terkenal di Palembang kan. Oh ya. Jadi bahannya juga kayak pempek, tapi agak ada lainnya sedikit. Pokoknya basicnya ikan, terus dimakannya kayak sup, kayak bakso Iya, pakai gitu. kuah. Oh, Sama pakai ada kuah. Kayak sop ikan soun gitu, ya Fis. atau bihu. Ada sounnya sounnya kan. Iya. ada Fanny campur jago makan. kupingnya. Jago makan dia tuh. Jago masak nggak Pan? Enggak, saya jago makan aja dah. Sama kan. Ya. Terus Pasti ibunya pernah makan. nggak, kurang tahu. Saya setahu saya makanan Palembang tuh cuma ya itu Pempek. pempek. Tapi emang sih Oh, paling banyak. terkenal. Banyak. Patin, Banyak. ikan patin. Oh,
harus nyoba berarti harus menjelajahi saya. Iya benar-benar. Jawa Tapi doang. Ibu di berempat itu juga ngebantu masak atau emang spesial kayak Chef Reza aja? Kalau masak enggak, saya serahin 100% buat si Chef Reza. Karena dia benar-benar Tucenya nggak bikin Tuce bikin. Nanti ada red velvet. red velvetnya juga ada. Nah kalau orang Belanda kan seneng minum Bu. Ada nggak yang kayak Cendol gitu. iya, cendol campur. atau Cendol anggur, ada. anggur yang mungkin Arak. pagar alam sih apa gitu. Kita kayaknya alkohol belum dulu. Soalnya itu harus minta sertifikat tersendiri kan. Itu. Sertifikat sendiri. Terus kita kenalin Indonesia dulu deh. Kopi tubruk ada gitu. Cendol yang pasti. Terus jamu-jamu gitu. Iya, Minuman wedang jamu. tuh. Oh. Wedang sama ronde gitu kan. Yang gitu-gitu. Bajigur juga ada. Iya, banyak. Terus kopinya juga kopi tubruk, jadi bukan kopi yang spesial cappuccino yang enak kayak barista itu. Iya. Nanti mereka kalau nggak puas sama kopi, suruh oh ini kafe sebelah ada kopinya enak banget. Tapi kita benar-benar spesial kopi tubruk gitu. Nggak ada kopi luwak? Indonesia. Kopi luwak ada. Nah itu kan pasti. harus diperkenalkan. Nah ini dari Dari- luar. Ya benar-benar kopi paling mahal ya. Kopi luwak. Iya. Terus sama ini Bu, kan kebanyakan juga kayak orang-orang Indonesia kayak juga ya ada juga banyak yang nyari kayak yang emang ada yang halal gitu. Di restoran itu juga Halal. halal. Ya, kita dapat sertifikat halal dari tukang dagingnya ya. Karena kita ambil dari mereka. Keluak itu pakai juga Bu. Apa? Keluak kalau Oh, bikin keluak rawon. di iya. sini jarang ya kayaknya. Biji keluak yang biasa buat rawon, Iya. yang hitam itu. Oh iya, Chef yang Reza itu. nanti kita tahu. Nggak tahu nih si Chef Reza itu ada aja dapat aja dia pesen just tip atau apa tapi Iya, dia iya. punya terus yang kita di sini nggak ada dia Yang susah ada nyarinya terus. ya. Ngomong-ngomong waktu cake-nya Ibu ada yang sentuhan Indonesia nggak misalnya rasa durian apa gitu? Oh enggak, belum pernah sih. Atau- Kalau bikin sendiri oke, tapi yang ini yang Indonesia banget itu yang lapis Surabaya. Itu juga banyak. Wedding cake-nya isinya lapis, Lapis Surabaya. Surabaya. Gitu. Tapi soalnya emang kayak orang Belanda tuh kebanyakan orang Belanda nggak suka durian, baunya Iya kan. betul, Iya. betul, setuju ya. Baunya aja ya, padahal Padahal rasanya enak loh. Oh, enak Meskipun banget. baunya juga harum. Kayaknya saya di Fania kamar nggak saya pakai suka. pewangi itu suka. Enggak sih, Sama pingsan besok pingsan. Fania nggak suka ya. Kau nggak suka? Karena selera beda-beda ya. Enak, Oh suka. Suka. Mbak Ut yang nggak suka. Oh, Mbak Ut nggak iya, bisa. tamu. Soalnya saya waktu itu pernah bawain Bakpia. bakpia itu dia nggak mau makan. Ada rekan-rekan kita penyiar. Bu kira-kira ekspektasinya gimana nih Bu untuk sampai break even balik modal gitu? Mudah-mudahan dalam 2 tahun ya balik modal. Terus kita bisa mungkin melebarkan sayap gitu. Itu kita kan boleh bercita-cita ya. Amin. Melebarkan sayap, bikin cabang di mana Di gitu. Di Amsterdam. Bambrugge Bu. Tapi kalau bikin cabang gitu chefnya satu doang. Berarti bolak-balik ya. Biasanya Fotokopi, harus fotokopi. bolak-balik. Dikirim tuh dari central kitchennya tadi. terus dikirim. Bumbunya ya yang penting ya. Yang penting rasa nggak berubah kan. Terus kalau namanya servis itu kan kita harus training pegawai gitu ya. Yang penting orang Indonesia itu kita harus sopan terus banyak senyum. Tapi orang Indonesia emang itu sih. Ramah-ramah Banget ya. ya. Ramanya Oh, itu terkenal senyum. banget. Kayak orang gila kadang-kadang senyum-senyum terus gitu. Rumah sakit jiwa lo gitu. Iya kan nggak kebiasaan gitu orang Belanda ngeliat orang ini ngapain sih senyum-senyum terus kan gitu. Benar-benar. Tapi senyum itu kan gratis ya. Iya sih. Iya betul. benar, bikin kita bahagia juga tuh Nah, ya. iya betul betul betul. Itu yang paling penting kayaknya orang Indonesia ya di restoran Indonesia servisnya. Tapi saya emang suka senyum sih. Kadang-kadang orang Nah ini kan kalau di Belanda Bu restoran kan biasanya hari Senin tuh tutup ya Bu ya. Kalau berempah gimana? Nah, waktu itu kita ngobrol sama Pak Dubes, Pak Mayervas. Dia langsung nanya, ya kamu mau bikin restoran nih, Senin buka enggak? Karena dia kan bilang, kalau orang Indonesia yang mau ngurusin akte, paspor, segala macam yang dari jauh-jauh itu, biasanya datang itu hari Senin. Mereka udah di planning Senin ke KBRI. Mau makan Indonesia sekalian di Den Haag. Tapi kebanyakan restoran Indonesia atau restoran lain juga hari Senin itu tutup Pak.
Jadi itu kesempatan kita nanti hari Senin kita buka. Dari makan siang tuh ada. Oke. Langsung waktu saya jawab ke Pak Mayerfas kalau kita mau buka hari Senin, dia langsung setujunya itu 200% kan, yang bagus itu dia. Iya. Tapi bagus sih strateginya. Betul. Soalnya kan Iya. nggak ada pilihan lain ya. Mau Iya, nggak mau ke sana. Betul. Apalagi kan juga deket kan dari ambasada. Sorry. Iya, dari Gede. ambasade Indonesia, ambasade Jepang, ambasade macam-macam ke daerah ambasade. Terus waktu itu saya juga kan kerja di hotel di Desindes, di Hilton, di Kastil juga. Mereka kebanyakan hari Senin itu ada di restorannya atau di kafenya itu perkumpulan atau orang-orang yang punya restoran, punya kaper, apa sih, tukang cukur segala macam. Mereka Senin yang tutup itu, mereka kebanyakan nyari Oke. tempat untuk hangout, Iya, iya, buat salon. ngobrolin ini itu. Jadi kesempatan ntar kita bisa bawa mereka ke restoran kita. Kalau boleh tahu nih berempah jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 12 siang, dari setengah 12 siang, pokoknya makan siang sampai malam. Dalam seminggu nggak tutup berarti? Atau tutup hari lain selain Senin? Kayaknya kita hari tutup itu hari Selasa sama Rabu. Oh 2 hari, Selasa dan Heeh. Rabu. Jadi chefnya juga bisa istirahat. Iya, Minggu masak di setiap tengah hari di dapur, no life ya. Oh iya benar-benar. Iya. For us ya. Untuk kita sih nggak kebayang. Iya. Oh iya, Jadi kalau passingnya di situ, tapi memang harus libur ya. Chef juga manusia kan. benar. Iya, betul. Nanti sakit malah kita tutup kan nggak Atau ini. makanannya beda rasanya. Oh, kan nggak lucu ya. Fania gimana, mau buka restoran juga? Kayaknya iya Bubur deh. gosong. Kayaknya saya jadi pelanggan aja deh. Jadi pelanggan. Ini nggak terasa loh Fanny, Nafi sudah Iya nih, lebih udah dari 1 ini, jam 1 ya. Oh iya ya. Mudah-mudahan Betul. sukses berempahnya Bu ya. Amin, terima kasih Pak. Ya, Dengar-dengar juga Ibu juga pakai kutus-kutus yang udah bertransformasi ke sanga-sanga nih Bu ya. iya. Gimana tuh Bu, Itu bisa share? baunya enak sekali, manfaatnya juga bagus sekali ya. Saya juga rekomen buat orang-orang ya pakai kutus-kutus. Apalagi sekarang ini buat pijit-pijit, sabunnya juga enak banget. Enak Iya, banget, iya. bener-bener. Ya sabunnya kayak scrub gitu ya. Kayak ada rempah-rempahnya gitu. Tanami ya. Iya, betul. tapi Iya. Natural. Chef Reza juga pakai kutus-kutus, jadi mungkin habis capek seharian masak. Tapi di dapur tuh, kerja dapur tuh capek loh, Pak. Iya, bukan Paling lagi berat ya. di dapur. Aku Berat banget, iya. lihat dia kesana kemari. Wah, iya. Bener-bener. Soalnya dulu tuh kayak keinginan saya pernah kursus juga, kursus jadi chef gitu, 10 minggu. Bah, Gak kuat. Bisa bantu dia kayak ini, dia Wah, juga jauh. butuh. Kita butuh orang. Nah itu Bu yang Iya. itu gimana tuh Bu? Cari orang kan susah sekali di susahnya Belanda itu sih. sekarang ini Bu. Oh ya, di mana-mana kan susah cari orang. Nah, kebetulan waktu saya pasang iklan buat nyari orang itu yang lamar tuh alhamdulillah banyak sekali, sampai kita kirim orang ke restoran di Amsterdam juga. Oh. Itu luar Iya, biasa tuh. Iya, itu Padahal susah sekali sekarang itu ini. orang kaget. Hah? Kalian dapat orang banyak? Iya, sudah banyak banget. Sampai sekarang masih ada yang kalau butuh saya mau, kalau butuh saya mau. Iya, mungkin kekuatannya Kang Rezanya juga dari sosial media kan, banyak fan-nya bener. pasti. Iya. Ya, mungkin pada. Tapi yang susah ya sebenarnya nyari orangnya tuh gampang, tapi yang untuk yang benar-benar serius, yang fokus, yang bisa benar-benar dididik itu mungkin yang lebih susah Itu ya. yang susahnya. Iya. Soalnya kan kebanyak orang, wah mau daftar buat nyari uang nggak, tapi kerjanya serabutan gitu. Iya, benar-benar. Iya sih. Baik. Gimana Fanny ya kayaknya udah Udah kali ini ya. Capek mulutnya. Iya, ternyata udah sejam ya. Nggak terasa Nggak kalau terasa ngomongin ya. makanan sama Banyak banget topiknya Betul, kita. betul. Kesel Kesel ya, banget, iya, Interesting hujan-hujan. banget. ya. Nanti kita sambung lain kali. Iya, Kapan-kapan kami Mampir. liputan ya Harus ke berempah harus ya. mampir. Ya. Pokoknya nanti kalau semuanya pada mampir, saya siapin bunga. Wah, Wele. Karpet merah. Sama red velvetnya. Red velvetnya Bu. Saya nggak butuh karpet merah, butuh Red roti velvet. merah aja. Iya. Iya. Itu ada, pasti ada. Oke deh, sekali lagi terima kasih ya Bu Komex sudah mau mampir ke sini. Sama-sama, terima kasih juga saya dikasih kesempatan di sini. Makasih Bu Komex Kemara. Sukses selalu dengan berempah dan juga dengan cakery-nya ya. Kekering. Amin, terima kasih Pak, terima kasih Mbak. Semoga bisa meluas, mungkin juga ntar Bu Komex bisa jadi guru ya, yang dulunya jadi iya. murid Oh, bisa saya, jadi guru. Saya juga guru. Weh, Oh guru lesasan
bikin cake gitu. Jadi buka workshop sampai di kedutaan waktu itu di Denmark, di Prancis, dipanggil. Loh kok gak cerita itu dah? Nggak, ini cerita sekarang. Iya, sekarang cerita. Iya benar. Jadi saya ngajar juga, dipanggil sama perusahaan, misalnya perusahaan ada Auce gitu, mereka tim out gitu. Terus saya yang dipanggil, atau buat bachelorette itu dipanggil. Terus kedutaan kalau mereka mau bikin kayak Dharma Wanitanya, kedutaan Indonesia di tempat-tempat lain tuh saya sering dipanggil. Van mau kursus nggak Van? Boleh, siapa tahu jadi aku pinter masak bikin siapa kue tahu. ya. Bikin kue, jadi bisa lihat. bikin kue buat kastil terus. Maksudnya. Tapi emang kan susah kan bikin kue itu kadang-kadang meskipun kita beli yang instan itu kadang-kadang kayak bantet gitu gak kembang itu susah banget loh bikin cake. Bener. Nah dari situ, dari workshop saya bisa diajarin. Itu martabak manis katanya bikinnya gampang-gampang susah Bu ya. Saya terus terang belum pernah bikin. Oke, iya. Karena saya ada langganan yang enak sekali, jadi beli di sana. Terus kalau bikin itu biasanya pengen lagi. Itu juga kolesterolnya kalau nggak hati-hati ya. Yang enak-enak itu emang kadang berbahaya. Susah sih. Tapi Nggak boleh jauh-jauh dari rumah sakit Bu. Bahaya. Ide langsung. untung versekeringnya di sini aman ya. Benar. Ada request lagu Bu? Iya. Saya terima kasih sekali udah diundang di sini. Iya. Terus Pengen dengerin semoga- lagu? Iya, kita sebenarnya apa sih? Semoga kita semua sukses. Amin, Iya, amin. Semakin Amin. jaya. Iya. Terus sehat tetap, walaupun makannya yang manis-manis kolesterol. Semoga Tapi itu Tapi juga cake enak. membuat sehat loh Bu. Kan Iya, itu semangat enak. jadi kan. Iya, katanya Iya, kalau benar. jiwa yang bahagia bikin tubuh semakin sehat nggak sih, sama Iya panjang benar. umur kan katanya. Bener. Iya loh. Makan jangan di Iya. larang-larang, jangan ditunda-tunda. Nah terus itu orang yang kena diabetes tuh kenapa itu? Mungkin terukur ya, jangan Kebanyakan. cor-coran gitu ya. Tiap Over. hari. Itu namanya Itu over. tiap hari makan red velvet itu. Kebanyakan Iya. juga begah loh. Vin. Tapi kan bahagia setiap hari makan red velvet dah. Tapi bahagia juga ada ya, maksimumnya ya. Levelnya ya. Bener. Ya oke Iya, deh. Oke deh. Mungkin siapa tahu ntar kalau mau buka cabang di Amsterdam bisa saya ke sini. Iya. Dekat sini. Nah, jadi chefnya. Iya. Baik. Ya, oke. Hati-hati pulang ke Den Haag. Iya. Masih kurang baik nih. Ih, rush hour ini namanya. Pelan-pelan. Untuk Foxian kita akan masih menemani Foxian sampai jam 5. Jadi jangan kemana-mana. Masih bersama kita di Fox Radio Amsterdam. Yang punya request lagu bisa aja langsung ke aplikasi Fox Radio, taruh di live chat. Mungkin Bukomex mau Iya, kalau Request ada lagu? request lagu, Kalau Pokoknya sekarang joget. belum ada nanti Ya, kasih tahu kita aja, bisa nanti masuk kita aja bisa langsung. putar setelah Oke. Ibu tahu. Ya. Iya. Ya.